wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara sosialisasi pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya hingga akhir nanti. Perkenalkan, saya Nur Isnaini Ramawati, selaku mahasiswa dari Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro yang pada kesempatan kali ini akan memberikan materi sosialisasi mengenai dampak dan cara mengatasi kebiasaan begadang pada anak-anak remaja. Sebelumnya saya ingin bertanya pada teman-teman semua, adakah di sini yang terbiasa begadang setiap malam? Ada. Terima kasih untuk jawabannya. Langsung saja kita pada pembahasan. Tubuh memerlukan istirahat yang cukup agar kembali bugar dan sistem kekebalan tubuh dapat terjaga dengan baik. Namun ada kalanya kita kadang-kadang terlalu sibuk karena aktivitas kita hingga larut malam dan jam tidur kita terganggu. Perlu diketahui bahwasanya istirahat yang paling baik adalah istirahat tidur. Untuk itu, kita harus menjaga pola tidur kita. Tidur adalah saat di mana kita memberikan pengaruh pada fisik dan mental kita. Istirahat tidur atau kebiasaan-kebiasaan tidur yang cukup dapat mempengaruhi tubuh kita. Begadang atau tidur hingga larut malam sering dilakukan oleh anak-anak usia remaja hingga dewasa. Saya juga ingin bertanya pada teman-teman semua, apa sih yang membuat kalian itu sering begadang? Apakah ada suatu hal penting yang membuat teman-teman semua sering begadang? Main HP. Main HP? Mungkin jika ada hal penting yang membuat teman-teman begadang, itu tidak mengapa. Namun jika hanya untuk cuma-cuma atau hanya untuk main-main saja, lebih baik tidak usah dilakukan. Apakah kalian semua juga mengerti apa manfaat dari begadang? Tidak. Baiklah. Di sini saya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman apa manfaat dari begadang. Teman-teman semua, begadang itu tidak memberikan manfaat yang baik untuk tubuh kita. Justru memberikan efek atau dampak yang kurang menguntungkan untuk tubuh kita. Beberapa dampak atau efek yang dapat ditimbulkan dari begadang diantaranya yang pertama adalah meningkatkan kadar gula dalam darah. Begadang dapat menimbulkan stres dan dapat memicu timbulnya kadar gula dalam darah semakin meningkat. Penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan seperti diabetes, penyakit pada jantung, dan juga pada ginjal. Yang kedua adalah obesitas. Obesitas ini bisa disebabkan karena kita sering begadang karena kadangkala saat malam hari kita semakin cepat lapar. Nah, itu membuat diri kita ingin mengonsumsi sesuatu. Jika yang dikonsumsi banyak mengandung lemak dan kalori, itu dapat menyebabkan obesitas. Yang ketiga, mengganggu atau menurunkan konsentrasi. Kita jadi tidak fokus. Karena apa? Karena begadang membuat kita malas melakukan aktivitas untuk hari-hari selanjutnya. Mungkin kalian juga pernah merasa kantuk ketika mengikuti pelajaran di kelas. Nah, itu seringkali juga disebabkan karena begadang ya teman-teman semua. Tidak hanya itu, menurunkan kemampuan otak, kreativitas, juga kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat adalah menurunkan sistem kekebalan tubuh. Istirahat yang kurang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita atau yang sering kita sebut dengan sistem imun. Yang kelima adalah membuat kita gelisah atau depresi karena begadang dapat menyebabkan penyakit mental. Kita dapat lebih stres atau lebih tinggi tingkat stresnya dibanding dengan orang yang tidur dengan waktu yang cukup. Nah, kelima hal itulah dan masih banyak lagi hal-hal atau dampak yang ditimbulkan dari begadang. Maka dari itu, seharusnya kita dapat menjaga pola tidur kita, dan saya di sini akan memberikan cara atau hal-hal yang dapat kalian terapkan untuk mengurangi atau paling tidak meninggalkan kebiasaan begadang teman-teman. Cara tersebut adalah yang pertama,
membuat jadwal kegiatan sehari-hari agar tidur kita menjadi terstruktur dan ada jadwalnya dengan baik. Yang kedua adalah membuat suasana tidur lebih nyaman. Bisa dengan meredupkan atau mematikan lampu kamar ketika hendak tidur, merombak atau membersihkan kamar agar menciptakan suasana yang lebih nyaman. Yang ketiga adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga teratur, dan juga tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Yang keempat adalah merelaksasi tubuh dan pikiran. Tubuh dan pikiran kita juga harus rileks dan santai agar otot-otot dalam tubuh kita tidak menjadi tegang. Yang kelima adalah tidak mengonsumsi atau minum kopi dan merokok ketika hendak tidur. Kopi dan rokok mengandung senyawa kafein yang dapat merangsang saraf di otak kita untuk tidak dapat beristirahat secara maksimal. Yang keenam adalah jangan main HP, laptop, komputer, atau bermain game dan bermain yang lainnya ketika hendak tidur hingga larut malam. Ingat, tubuh kita membutuhkan istirahat yang cukup agar keesokan harinya tetap bugar. Baiklah, itu adalah hal-hal yang dapat teman-teman lakukan dan teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelah teman-teman melakukan hal tersebut, rasakanlah perbedaan atau manfaat dari hal-hal tersebut. Sebelum saya menutup atau mengakhiri sosialisasi pada pagi hari ini, ada sebuah pantun yang memberikan satu pesan untuk diri teman-teman semua. Pantunnya adalah, ada coklat pasti kumakan, yang di jalan namanya aspal. Kebiasaan begadang jangan dilakukan demi kesehatan fisik dan mental. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.